Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP-Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami mohon pimpinan-Mu, Roh Kudus, membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kita akan bicarakan tentang satu pokok, yaitu Tuhan Yesus bicara tentang puasa. Nas Alkitab yang tercatat di bagian ini adalah di Injil Matius pasal 9 ayat 14-17, Markus pasal 2 ayat 18-22, Lukas pasal 5 ayat 33-39. Kita hanya akan baca di Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabikkannya yang baru, mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, bangsa Yahudi adalah bangsa yang sudah akrab dengan puasa. Ya, apalagi setelah mereka kembali dari tanah pembuangan, mereka itu selalu berdoa dan berpuasa mohon Tuhan akan memulihkan kerajaan mereka. Mereka memohon supaya Tuhan menggenapi janjinya, yaitu mengirim seorang Mesias yang akan membangun kerajaan mereka. Demikian juga pada zaman Tuhan Yesus, terutama orang-orang Farisi, mereka itu adalah pemimpin atau pemuka-pemuka agama mereka atau masyarakat mereka. Mereka itu sangat rajin berpuasa. Mereka satu minggu puasa 2 kali. Demikian juga murid-murid Yohanes Pembaptis pada waktu itu juga berpuasa. Lalu mereka melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus tidak berpuasa, sehingga mereka datang kepada Tuhan Yesus dan menanyakan kepada Yesus, "Mengapa orang-orang Farisi berpuasa? Murid-murid Yohanes Pembaptis juga berpuasa, tetapi murid-murid kamu itu tidak berpuasa." Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, "Kalau mempelai laki-laki itu masih ada, maka sahabat-sahabatnya itu tidak akan
berpuasa. Tetapi apabila pengantin laki-laki itu sudah tidak bersama mereka, maka sahabat-sahabat mempelai itu akan berpuasa. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan, tidak ada orang mengambil kain yang baru menambalkan di pakaian yang tua. Kalau ditambalkan, akhirnya dua-duanya akan rusak. Demikian juga tidak ada orang yang mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Kalau diisi demikian, maka kantong yang lama itu akan koyak sehingga anggur yang di dalamnya akan tertumpah keluar. Nah, saudara sekalian, dari jawaban Tuhan Yesus ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, jawaban Tuhan Yesus di sini tidak menantang atau tidak melawan bahwa tidak perlu adanya puasa. Jadi Tuhan Yesus setuju kalau ada puasa. Sebab apa? Tuhan Yesus sendiri pun pernah puasa 40 hari 40 malam ketika dia mulai pelayanannya. Kita dapat baca di dalam Injil, kitab Injil. Nah, saudara sekalian, jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri tidak melarang orang berpuasa. Dan Tuhan Yesus tidak menentang orang berpuasa. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan waktunya belum tiba. Diibaratkan kalau pengantin itu masih ada, maka sahabat-sahabat itu tidak akan berpuasa. Tetapi apabila pengantin itu sudah tidak ada bersama dengan mereka, maka sahabat-sahabat pengantin itu barulah akan berpuasa. Kita tahu bahwa orang Palestina, kalau pesta perkawinannya itu atau pernikahan mereka itu bukan 1 jam, 2 jam, bukan 1 hari, tetapi biasanya 7 hari. Jadi selama 7 hari itu, sahabat-sahabat pengantin itu akan bersama dengan mempelai itu. Sehingga mereka itu pada waktu itu lagi masa sukacita, maka mereka tidak akan berpuasa. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau 1 hari pengantin itu sudah tidak bersama dengan mereka, maka mereka akan berpuasa. Di sini Tuhan Yesus mengibaratkan dirinya seperti seorang pengantin. Dan murid-muridnya itu adalah sahabat-sahabatnya. Kalau Tuhan Yesus masih bersama dengan mereka secara fisik, mereka itu tidak akan berpuasa. Tetapi apabila 1 hari Tuhan Yesus sudah tidak bersama lagi dengan mereka, maka murid-muridnya itu akan berpuasa. Hal ini dapat kita baca di dalam Kisah Rasul. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit kemudian naik ke sorga, maka murid-murid Yesus yang menyebarkan firman Tuhan, Injil Tuhan kemana-mana. Dan waktu itulah mereka itu berpuasa. Dan orang Kristen sampai hari ini juga banyak yang mengadakan puasa. Saudara sekalian, jadi orang Kristen, pengikut Kristus juga berpuasa. Hanya timingnya pada waktu itu, waktu Yesus bersama dengan muridnya, Yesus mengatakan mereka tidak puasa. Tetapi waktunya akan tiba, mereka akan berpuasa. Nah, saudara sekalian. Kemudian Tuhan Yesus mengucapkan 2 perumpamaan untuk mengutarakan atau menjelaskan bahwa ajarannya dengan ajaran yang lama, puasa dari murid-muridnya dengan puasa orang Yahudi itu tidak sama dan tidak bisa dipersatukan. Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada orang memakai kain yang baru menambalkan di pakaian yang lama. Kita tahu bahwa di Palestina pakaian mereka itu dibuat ya dari bulu domba dan sebagainya.
Maka kain yang baru itu kalau belum dicelupkan dalam air, maka dia akan susut kalau dia kena air. Oleh sebab itu kain yang baru itu kalau belum kena air tidak boleh ditampalkan pada pakaian lama yang koyak. Kalau ditampalkan, maka ketika dicuci pakaian itu yang ada tampelan dengan kain baru itu, maka kain yang baru itu akan susut dan menarik pakaian atau kain yang lama itu, sehingga koyaknya itu akan bertambah besar. Demikian juga Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada orang mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Saudara sekalian, orang Palestina mengisi cairan atau anggur itu biasanya pada waktu itu adalah di kirbat namanya. Itu kantong kulit dari domba atau kambing. Jadi kambing atau domba itu disembeli, lalu kulit dagingnya atau tulangnya dikeluarkan secara bulat-bulat, saudara sekalian. Sehingga kulit itu membentuk atau menjadi seperti kantong. Nah, mereka mengisikan anggur itu ke dalam kantong kulit demikian. Nah, kalau anggur yang baru itu diisi di kantong yang lama, maka terjadilah fermentasi di anggur yang baru itu, sehingga akan mengembang dan akan memecahkan kantong kulit yang lama itu. Akhirnya anggur yang baru itu akan tumpah keluar. Oleh sebab itu yang lama, anggur yang baru harus diisi ke dalam kantong kulit yang baru, sehingga dua-duanya akan utuh, tidak terkoyakkan. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin menjelaskan bahwa ajarannya tentang Injil keselamatan itu tidak bisa digabungkan dengan ajaran agama Yahudi, yaitu hukum-hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat mewajibkan orang mentaati hukum Taurat untuk mendapat kebenaran di hadapan Tuhan, atau mereka mengandalkan menjalankan hukum Taurat untuk mendapat keselamatan. Jadi mereka berusaha mendapat keselamatan atau dibenarkan oleh Allah dengan kemampuan kekuatan mereka sendiri. Tetapi Injil Tuhan yang disampaikan oleh Yesus itu merupakan satu anugerah, pemberian. Orang tidak mengandalkan kekuatannya untuk mendapat keselamatan, atau tidak mengandalkan kekuatan untuk mendapat dibenarkan oleh Allah. Karena keselamatan itu adalah anugerah, pemberian Tuhan. Jadi ajarannya itu berbeda dengan ajaran orang Yahudi, yaitu golongan orang yang mentaati hukum Taurat. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 memberitahukan kepada kita bahwa keselamatan itu adalah anugerah, adalah pemberian Tuhan. Saya bacakan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita, keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah anugerah, pemberian yang Tuhan karuniakan kepada kita. Lain dengan orang Yahudi. Mereka mencari kebenaran, keselamatan melalui menjalankan hukum Taurat. Jadi saudara sekalian, orang Yahudi pada waktu itu berpuasa adalah untuk memohon Tuhan menyelamatkan bangsa mereka dari penjajah. Karena kita tahu pada waktu itu mereka dijajah oleh Romawi.
Sehingga mereka berpuasa, mohon Tuhan mengirim Mesiasnya datang untuk memimpin mereka, mendirikan negara mereka untuk menjadi bangsa yang merdeka. Jadi tujuannya adalah untuk membangun satu kerajaan di dunia ini. Tapi saudara sekalian, kita orang Kristen berpuasa, tapi bukan untuk mendirikan suatu kerajaan di dunia ini. Tetapi kita adalah untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kita ingin mencari hadirat Tuhan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Puasa kita adalah wujud daripada cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita ingin mencari wajahnya Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kain yang baru tidak boleh ditampilkan pada pakaian yang lama. Anggur yang baru tidak boleh diisikan di dalam kantong yang sudah lama. Jadi ajaran Tuhan Yesus itu harus beda dengan ajaran-ajaran yang lama. Saudara sekalian, jadi Tuhan Yesus kita bukanlah tidak setuju adanya puasa. Jadi Tuhan Yesus tidak menentang itu puasa. Tuhan Yesus sendiri juga berpuasa. Demikian juga orang Kristen pada abad pertama juga berpuasa. Sampai hari ini orang Kristen kita juga berpuasa. Tetapi puasa kita tidak sama dengan puasa orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan. Kita berpuasa bukan supaya kita diselamatkan. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya kita tahu bahwa ajaran Tuhan Yesus mengenai keselamatan ini adalah suatu ajaran yang baru yang berbeda dengan ajaran orang Yahudi pada waktu itu. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Kita sedang ada di masa-masa yang sulit begini. Kita berdoa supaya Tuhan memberi kita kekuatan, supaya kita boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau telah menyelamatkan kami, karena kami diselamatkan karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kami di kayu salib. Hari ini kami juga ada puasa. Namun puasa kami bukanlah untuk mendapat hidup yang kekal. Bukan untuk mendapat keselamatan. Karena keselamatan itu sudah Tuhan berikan kepada kami di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kalau kami puasa, tidak lain tidak bukan karena kami hendak mencari hadirat Tuhan. Kami hendak mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin lebih dekat kepada Tuhan. Kami ingin mengasihi Engkau melalui puasa-puasa kami. Terima kasih Tuhan. Kami masih ada di dalam masa-masa pandemi virus COVID ini ya Tuhan. Engkau tahu banyak saudara kami yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam kesehatan, dalam ekonomi, dalam segala hal. Kami berdoa supaya Tuhan tolonglah kami. Pada masa-masa yang sulit ini, kami boleh dekat kepada Engkau, lebih dekat kepada Engkau. Melalui puasa-puasa pribadi kami, supaya kami lebih mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Amin.